Ke sorotan selanjutnya, Saudara, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto memenuhi undangan klarifikasi Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Selain Sugeng, MKD juga melakukan klarifikasi terhadap AA selaku pengadu. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI melakukan klarifikasi atas dugaan pelecehan verbal yang dilakukan Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto Rabu pagi. Proses klarifikasi berlangsung tertutup. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman mengatakan keduanya telah berada di ruangan untuk menjalani klarifikasi. Sugeng dilaporkan oleh AA atas dugaan pelecehan verbal. Tertutup dong, karena ini kan apalagi terkait sesuatu yang susila ya, dan tertutup. Kita menjaga martabat baik pelapor dan terlapor sebelum clear benar-benar. Jadi kita ini kan di tatip MKD ya, tata beracara juga, bahwa pemeriksaan pertama itu adalah pemeriksaan syarat formil sudah ya, waktu minggu lalu memenuhi syarat formil, lalu sekarang kita mendalami dengan keterangan pelapor dan terlapor dalam bentuk klarifikasi. Ini bukan panggilan tapi undangan. Kita mau tahu secara garis besarnya seperti apa. Setelah itu baru kami melakukan rapat pleno. Dalam rapat pleno itu ditentukan apakah perkara ini layak disidangkan atau tidak. Untuk mengetahui penanganan aduan masyarakat kasus pelecehan verbal oleh anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Sulesa yang saat ini berada di Mabes Polri. Tifal, bagaimana jalannya klarifikasi terhadap AA? Maksud kami, Tifal saat ini berada di DPR dan kita akan langsung tanyakan bagaimana jalannya klarifikasi terhadap AA, Tifal, dan Sugeng Suparwoto sejauh ini. Ya, Tifal. Ruang MKD untuk menjalani Baik. proses klarifikasi. Namun setelah saya mendapatkan informasi terbaru dari juru bicara dari pelapor AA belum lama ini juga menyampaikan bahwa tahapan klarifikasi ini akan berjalan terpisah. Artinya begini, yang pertama kali diminta klarifikasi lebih dahulu adalah dari pihak pelapor, baru kemudian dari terlapor, dalam hal ini anggota DPR fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang akan menjalani proses klarifikasi setelah itu. Proses klarifikasi khusus untuk pelapor ini sudah berjalan selama 1 jam lebih, itu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ini lebih cepat 30 menit dari jadwal yang seharusnya. Proses klarifikasi ini dilakukan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi kami juga mendapatkan kabar bahwa proses klarifikasi terhadap pelapor AA sudah selesai, sudah tuntas berjalan, sehingga yang sekarang kami tunggu adalah proses klarifikasi terhadap terlapor Sugeng Suparwoto. Ini yang juga menarik untuk dicermati, sejauh mana kemudian pembelaan ataupun juga klarifikasi yang akan disampaikan dari pihak pelapor maupun terlapor kepada MKD. Karena yang perlu dicermati di sini bahwa proses ini baru tahap awal, Radi, belum sampai pada langkah penanganan etiknya. Jadi untuk saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan baru mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan informasi, mendalami keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan dugaan tindak pelanggaran etik itu tadi. Saat kemudian ini sudah dianggap memenuhi syarat pelanggaran kode etik sesuai dalam peraturan DPR RI, maka ini baru bisa akan ditindak ke dalam proses sidang etik. Ini baru tahap awal, sehingga yang perlu kami tunggu sekarang adalah sejauh mana hasil dari klarifikasi kali ini. Setelah proses klarifikasi, Habibur Rahman menjelaskan kepada saya bahwa nantinya akan dilakukan rapat pleno. Rapat pleno ini nanti akan mengukur sejauh mana kelayakan atau layak atau tidaknya dugaan kasus ini masuk ke tahapan sidang etik, dan ini masih akan dijadwalkan lagi lebih lanjut setelah proses klarifikasi berjalan pada hari ini. Radi. Ya, Tifal, jika nantinya sanksi aduan, maksud kami aduan ini terbukti berdasarkan dari tatip DPR, kira-kira apa sanksi yang akan diberikan kepada Sugeng Suparwoto? Habibur Rahman selaku Wakil Ketua MKD tidak mau berandai-andai saat tadi wartawan menanyakan potensi
sanksi yang bakal dijatuhkan kepada Sugeng apabila kemudian terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ia masih menyebut bahwa proses ini baru tahap awal, masih terus berjalan, harus menghormati proses klarifikasi yang tengah berlangsung saat ini, bahkan kita belum masuk ke dalam tahapan sidang etik begitu, sehingga ini yang patut untuk kita cermati lagi lebih lanjut. Namun kalau kita melihat dalam regulasinya, dalam aturannya atau dalam peraturan DPR RI itu sudah diterangkan juga berhubungan langsung dengan kode etik anggota dewan. Apabila kemudian dalam beberapa hal ini dilakukan ataupun juga anggota dewan ini melakukan sejumlah pelanggaran yang berhubungan langsung dengan kode etik anggota dewan itu sendiri, sudah termuat dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di pasal berhubungan langsung dengan sanksi ada 3 potensi di sini apabila kemudian terbukti dilakukan pelanggaran. Potensi pertama adalah diberikan teguran lisan. Kemudian potensi kedua, kalau kemudian kadarnya lebih berat, maka akan ada peluang untuk anggota dewan tersebut untuk dipindahkan status kelengkapan alat kelengkapan dewannya, atau kemudian yang paling berat lagi apabila ini dianggap sudah fatal begitu kesalahannya, ia dicopot dari statusnya sebagai anggota dewan atau di parlemen begitu, di DPR Republik Indonesia. Apakah ini akan merujuk ke salah satu di antara 3 itu? Ini masih belum bisa dipastikan lagi karena ini masih dalam tahap awal. Nah, di sisi lainnya lagi, Radi, dari pihak pelapor juga sempat kami tanyakan, apakah kemudian ada upaya mediasi yang dilakukan antara terlapor kepada pelapor dalam dugaan kasus ini. Dari juru bicara pelapor kepada wartawan belum lama ini juga menyampaikan bahwa sampai detik ini dari pihak terlapor Sugeng Suparwoto belum menyampaikan ada upaya mediasi langsung kepada pelapor, sehingga ia berharap bahwa proses etik yang berjalan di MKD maupun juga proses hukum yang sudah ia laporkan ke Barreskrim Mabes Polri ini tetap berjalan seiring sejalan. Radi. Ya, tentu saja nanti MKD akan menyelidiki lalu bersidang. Seperti yang Anda bilang tadi, Tifal, sanksinya bisa ditegur saja, teguran lisan, atau yang paling berat bahkan dicopot keanggotaan DPR-nya atau di PAW, pergantian antar waktu, diganti dengan anggota DPR dari fraksi yang sama. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta.